Perkenalkan, nama saya Nathan, siswa SMP kelas 9, One Art School Bali. Menurut observasi saya, di dunia sekarang ini sedang mengalami masalah urgent yang satu ini, yang semakin menggila dan bisa juga menyebabkan fatal bagi kehidupan. And let's check this. Di Indonesia sekarang sedang banyak mengalami masalah seperti rawan banjir, hujan badai, suhu ekstrim hingga menyebabkan kebakaran hutan yang hampir sering terjadi. Masalah ini memang sudah tidak asing lagi dengan kita. Walau tak asing, masalah ini sangat penting untuk segera diselesaikan. Ada sebuah artikel dari United Nations Climate Crisis menyatakan bahwa dengan dunia yang mengalami peristiwa cuaca yang lebih sering dan lebih ekstrim, penanaman kesadaran tentang krisis iklim menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Yang pertama adalah munculnya global warming, pemanasan bumi yang menyebabkan suhu di bumi kita ini semakin meningkat. Di sisi lain, kenaikan suhu di udara yang drastis menyebabkan bongkahan es di kutub selatan mencair berkali lipat lebih cepat. Salah satunya yang terjadi pada Glacier Tongue di Antartika. Dampak dari suhu yang semakin meningkat, bongkahan glacier tersebut akan mencair secara perlahan dan terjadilah kenaikan permukaan air laut di dunia. Kenaikan permukaan air laut ini bisa kita lihat secara nyata di ibu kota kita tercinta, yaitu Jakarta. Data memperkirakan ibu kota Jakarta akan tenggelam pada tahun 2030. Ada beberapa penyebab, yaitu pertama, pengambilan air tanah yang terlalu berlebihan. Saat ini sebagian besar penduduk Jakarta 65% pengambilan air tanah dan 35% mengambil air pipa. Perubahan iklim berakibat pada perubahan cuaca yang bisa menimbulkan beberapa masalah. Beberapa masalah yang akan muncul diantaranya terjadinya hujan badai, banjir, perubahan suhu meningkat, hingga kebakaran hutan. Meningkatnya kasus ini sering terjadi belakangan ini dan semakin memburuk seiring waktu. Jawabannya adalah emisi karbon dari energi bahan bakar fosil ditambah dengan banyaknya sampah plastik yang memperburuk semua kondisi ini di bumi. Isu sampah dan plastik sebenarnya bukanlah hal yang baru, tapi karena belum cukup orang yang peduli, maka hal ini menjadi darurat. Bahkan, menurut data World Economic Forum, Indonesia bisa menghasilkan 6.800.000 ton sampah setiap tahunnya. Indonesia merupakan urutan kedua penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia setelah negara Tiongkok. Data juga menunjukkan bahwa rumah dan bisnis kecil tidak memiliki pilihan untuk membuang sampah sebagaimana mestinya. Data juga bahwa menunjukkan 78% sampah dibakar, 12% dibuang ke laut, 10% dibuang dengan cara dikubur. Pada skala yang lebih besar, jika manusia membakar sampah, itu akan berdampak menghasilkan peningkatan gas emisi rumah kaca. Efek rumah kaca sendiri merupakan sebuah proses di mana panas terperangkap di atmosfer bumi, yang pada akhirnya memperparah bagi pemanasan global. Dan karena hal ini juga beruang kutub mulai kehilangan habitat tempat tinggalnya. Menurut artikel United Nations of Climate Change menyebutkan, pendidikan dapat mendorong manusia untuk mengubah sikap dan perilakunya. Ini bisa mengajarkan mereka tentang dampaknya perubahan iklim dan bagaimana beradaptasi dengannya. Dengan hal itu, kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana untuk menjadi solusi untuk merubah. Kemudian dampak-dampaknya pasti dapat kita lihat di berita ataupun di YouTube di mana-mana. Salah satunya adalah es di Antartika ataupun di South Polar North Pole sedang mengalami pencairan, di mana itu menyebabkan lautan itu sedang rising. Dan itu juga bisa membuat island-island di dunia ini menjadi sinking. Ada yang dibuat-buat. Contohnya di negara kita sendiri, di Jakarta, itu sudah terjadi sea level yang naik. Dan itu membuat Jakarta, kita tahu, ibu kota kita sendiri, itu sudah tenggelam.
Dan itu dikarenakan saya ingat 2 tahun yang lalu saat 1 Januari 2020 tuh ada sebuah badai yang terlanda di Jakarta awal-awal 2020 seingat saya, dan itu yang menyebabkan Jakarta banjir sekali. Krisis air di sini itu berarti air yang bisa kita minum, bukan total dari air yang ada di lautan. Contohnya misalnya di 80% itu air itu garam, jadi nggak bisa kita minum, dan hanya 1% aja air yang kita minum. Nah pasti kalian akan berpikir tentang kita bisa minum air tanah atau air yang di dalam tanah. Walaupun kita ambil air itu dengan cara mengeksploitasinya, permukaan tanah yang ada di atas air tersebut pasti akan melandai turun, dan itu pasti juga akan berdampak pada lingkungan sekitar. Dengan solusi tidak makan daging, yang solusi sesimpel itu bisa menyelesaikan krisis iklim. Karena dalam proses pembuatan daging dan pembuatan peternakan di dalam lahan daging tersebut, makan dan memberikan banyak sekali gas rumah kaca terhadap bumi kita. Gaya hidup zero waste itu menurut saya lebih cocok menjadi solusi utama untuk krisis sampah, bukan krisis iklim. Beruntungnya saya bersekolah di One Earth School. Di sekolah saya belajar tentang nilai-nilai kemanusiaan. 3 values utama yaitu inner peace, communal love, and global harmony. Dengan kondisi seperti tadi, penting untuk kita mengaplikasikan communal love yang meliputi caring, concern for our life, service to others. Sejalan pula dengan penerapan 3R, reduce, reuse, recycle. Di One Earth School, kita mengolah sampah plastik dengan membuatnya menjadi eco bricks. Eco bricks adalah botol plastik yang dikemas dengan plastik bekas hingga padat. Eco bricks termasuk kegiatan reuse, yaitu mengurangi sampah plastik. Eco bricks ini solusi sederhana yang mampu menyelamatkan bumi kita. Kami juga sedang menjalankan program Sampahku Tanggung Jawabku, seperti mengolah kompos, lalu dijadikan pupuk, mencuci sampah untuk dibuat eco bricks, yang artinya kita mengolah sampah kita sendiri agar tidak berakhir dengan seperti ini, dan ini. Berikut adalah contoh pembuatan eco bricks di One Earth School. Oleh karena itu, kita memutuskan values caring di dalam diri kita. Diperbaiki dan sebagainya, mereka sudah tahu sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi kita aja belum siap waktu itu, tapi begitu mulai ada konferensi 1, 2 dan sebagainya, terus setiap orang mulai membicarakan hal yang sama. Jadi kita tidak boleh berkecil hati, kita tetap memainkan peran kita. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Rahayu.